Hai guys, welcome back to my channel. Kenalin aku Alma. Di video kali ini sesuai judulnya aku mau sharing tentang glow up dari berbagai sisi. Kenapa aku bahas soal ini? Karena masih banyak banget persepsi orang-orang yang beranggapan kalau glow up itu tentang kulit yang bagus, wajah yang cantik, atau body yang ideal. Sebenarnya persepsi itu nggak salah, cuma kita juga harus bisa memperluas pandangan kita tentang glow up itu sendiri. Kalau glow up itu nggak melulu tentang hal fisik. Banyak banget sisi dari diri kita yang perlu di glow upin juga. Gimana ya ngomongnya? Pokoknya kalian paham lah ya maksud aku. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang belum subscribe channel ini, tolong support aku dengan subscribe channel ini karena aku punya target pengen punya 1000 subscriber sebelum 2024 ini. Dan jangan lupa juga buat follow sosmed aku yang lain, bakal aku tulis di sini supaya aku lebih semangat juga buat kontennya. Oke, kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Sebenarnya pembahasan ini tuh udah pernah aku bahas di akun Lemonade aku, cuma aku bakal bahas lebih rinci lagi di video ini. Glow up dari segala sisi. Yang pertama, glow up secara fisik dulu. Kalau secara fisik yang pasti ini udah banyak diketahui ya, gimana caranya supaya kita bisa lebih glow up lagi secara fisik. Kalau kita mau glow up secara fisik, yang pertama pastinya harus rajin pakai skincare dan juga body care. Jujur aku udah seneng banget karena sekarang tuh edukasi tentang skincare dan juga body care tuh udah banyak banget, dan orang-orang juga udah mulai melek akan pentingnya menggunakan skincare, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan banyak orang yang nggak underestimate sama cowok-cowok yang mulai pakai skincare, karena skincare itu nggak kalah penting juga buat cowok. Dan sekarang juga banyak skincare lokal yang affordable dan aman juga buat dipakai. Jadi nggak ada lagi alasan tuh buat ngomong pengen glow up tapi perawatan kan mahal. Enggak, kamu bisa glow up dengan on budget, dengan budget yang kamu punya, berapapun itu. Yang penting itu menurut aku bukan harganya, tapi gimana kamu konsisten ngelakuin itu. Sekarang kalau kamu mau glow up tapi kamu sendiri nggak mau mulai, atau kamu bosenan orangnya, nggak mau konsisten buat ngelakuin pakai body care atau pakai skincare ini, ya kamu nggak akan bisa achieve dream glow up yang kamu pengen. Jadi mulai sekarang ayo jangan males pakai skincare, karena selain bikin cantik, bikin cerah, bikin ganteng, skincare juga itu buat kesehatan kulit kita kok. Karena kulit kita itu aset buat masa depan kita. Jangan males pakai body care, jangan males pakai skincare, pakai yang basic-basic aja dulu. Facial wash, moisturizer, sama sunscreen, itu yang penting. Gak perlu skincare yang neko-neko dulu kalau emang kamu baru mulai pakai. Jadi konsistenin dulu buat di basic skincare dan juga body care. Kalau body care yang basic tuh apa ya? Sabun mandi, terus body scrub sama body lotion. Body lotion yang punya UV filter. Segitu aja udah cukup. Yang penting konsistenin dulu di hal itu. Selain pakai body care dan juga skincare, kamu juga harus mulai biasain olahraga minimal seminggu 3 kali. Kalau emang kamu nggak punya waktu banyak buat ke gym, olahraga di rumah aja juga udah cukup. Seminggu 3 kali dengan durasi minimal 15-30 menit aja per hari. Sekarang tuh udah banyak banget konten creator workout yang bisa nge-guide kamu buat olahraga di rumah aja. Kamu mau fokus di mana? Mau kencengin otot paha? Ada. Olahraga buat naikin atau nurunin BB? Ada. Mau yoga? Ada. Mau olahraga supaya punya body goals? Ada. Apapun ada, asalkan kamu mau buat ngelakuinnya. Dulu juga aku sama males banget yang namanya olahraga, tapi karena aku punya sesuatu yang pengen aku capai, aku pengen punya body goals yang menurut aku itu bagus, ya akhirnya aku mulai biasain olahraga seminggu 3 kali. Ya aku rasain juga kalau abis olahraga tuh nggak cuma badan jadi kerasa lebih sehat, tapi mood seharian itu tuh kalau abis olahraga tuh kerasa banget jadi lebih bagus, jadi nggak gampang bad mood, nggak gampang marah-marah. Cara yang ketiga untuk glow up secara fisik itu makan makanan sehat dan rajin minum air putih. Jujur dulu aku tuh jarang banget minum air putih, bukan karena nggak suka sebenarnya, tapi karena males. Kalau harus ngambil ke dapur males. Terus aku dulu lebih banyak minum minuman es yang gak sehat gitu loh. Kalau kayak misalnya aku aus minum es teh yang gitu-gitu, itu tuh kan bener-bener gak sehat banget ya, karena banyak gula juga. Emang parah banget sih, itu kebiasaan jelek yang gak boleh diikutin, dan udah aku rubah juga. Kurang minum air putih tuh bikin aku jadi gampang sakit, terus juga kulit aku tuh gampang banget buat kering. Selain itu juga kurang minum air putih bisa bikin bau mulut juga, sampai akhirnya aku kena penyakit usus buntu di tahun kemarin yang mengharuskan aku buat operasi. Nah dari situlah aku mulai tobat, mulai mencoba buat biasain minum 2 liter sehari. Emang gak gampang sebenarnya buat ngerubah kebiasaan ini, karena di awal-awal tuh aku harus selalu diingetin, ada yang ingetin aku, umi aku selalu ngingetin minum jangan lupa, sampai ada satu barang yang bener-bener menurut aku tuh ini berguna banget dan ngebantu banget buat aku ngebiasain minum air putih ini. Kalian mau tahu barangnya apa? Ini, cuma ini doang kok ya, tumbler 2 liter, cuma ini doang barang yang
Menurut aku tuh bener-bener ngebantu banget. Ini udah malam Kak, jadi tinggal sedikit lagi. Nah, tumbler ini tuh kayak udah ditarget gitu loh. Jam 9 harus udah habis segini, jam 11 harus udah habis segini, jam 1 sampai jam 9 malam lagi. Tumbler ini tuh kalian bisa dapetin kok di e-commerce manapun, gampang banget pokoknya dapetinnya juga. Harganya juga murah banget, masih di bawah 50.000 untuk kesehatan sampai di masa depan. Itu worth it banget gak sih? Jadinya bersyukur banget. Sekarang aku udah terbiasa minum 2 liter sehari bahkan lebih. Kalau kalian susah juga kayak aku buat minum dan pengen biasain, aku saranin buat punya tumbler ini sih. Terus selain minum air putih juga tadi aku bilang makan makanan yang sehat. Nah, makan makanan yang sehat itu nggak harus yang mahal, nggak. Kalian pasti tahulah makanan sehat yang kayak gimana, yang proteinnya cukup, yang seratnya cukup, yang kalorinya juga cukup. Aku tuh udah mulai sadar banget pentingnya untuk mengatur kalori kita setiap hari yang masuk. Makanya aku sekarang pakai aplikasi. Nah, kan tuh gak sih aplikasi Fat Secret? Nanti aku di sini deh ya spill aplikasinya. Itu bisa menghitung kalori yang masuk, yang tubuh kita butuhkan. Dengan aplikasi ini tuh jadi gampang banget gitu loh. Kalian tinggal ngetik makanan apa yang kalian makan, nanti langsung kehitung kalorinya. Kalau kalian mau turunin BB juga sama. Nanti di aplikasi ini tuh kayak ada kalian sekarang BB-nya berapa dan mau achieve BB berapa, nanti langsung kehitung kalori yang dibutuhkan per harinya itu berapa. Makanya aku saranin buat pakai aplikasi ini. Selanjutnya, glow up secara penampilan. Selain fisik, penampilan juga gak kalah penting buat diperhatiin ya. Nah, soal penampilan yang pasti yang paling pertama yang harus kita perhatiin itu well dress. Kayak kalian pernah kan ngeliat orang yang penampilannya itu bagus, stylenya bagus, rapi, terus juga enak dilihat, menarik buat dilihat, gak ngebosenin. Atau juga mungkin kalian pernah lihat orang yang penampilannya itu acak-acakan, kayak kita kalau ngeliat juga, ih kok gak rapi banget sih nih orang gitu. Nah, itu juga yang orang lain lihat di diri kita. Jangan sampai orang lain lihat penampilan kita tuh kayak gitu, kayak yang gak rapi, kayak gitu, yang gak enak dilihat. Berpenampilan baik itu bukan berarti kita pakai baju yang mewah, yang mahal setiap hari, enggak. Maksudnya berpenampilan baik itu gimana kita pakai baju yang cocok buat diri kita, yang bikin kita nyaman tapi tetap rapi, atau juga yang simple tapi elegan. Pokoknya yang enak buat dipandangnya. Makanya coba belajar buat mix and match warna dan juga model-model baju. Terus juga biasain, ini yang penting, biasain buat setrika baju. Jangan sampai males setrika baju. Emang aku tahu kok setrika baju tuh males, tapi jangan males. Ya harus dipaksain, karena enak gak sih kalian kalau ngelihat orang yang bajunya lecek gitu-gitu kan gak enak ya. Makanya biasain buat setrika baju. Pokoknya mulai sekarang berpenampilan baiklah setiap hari, mau kemana pun, walaupun mau di rumah sekalipun, coba biasakan berpenampilan baik. Selain well dress, yang harus diperhatikan di penampilan itu juga wangi. Menurut aku orang yang wangi itu jadi punya nilai plus gitu loh. Karena kalau bau badan tuh bener-bener ngeganggu orang-orang sekitar gak sih? Kayak pasti kalian pernah kan lihat orang yang cantik misalnya, cuma dia bau badan, terus kalian dalam hati kayak mikir, ya Allah sayang banget sih ini orang cantik-cantik tapi bau badan, mau ngingetin gak enak, gak diingetin kitanya yang keganggu. Nah, makanya jangan sampai orang lain pun berpikiran yang demikian ke kita. Jadi kitanya yang harus realize dulu, oh kita gak boleh bau badan, kita jangan sampai bau badan, kita harus pakai parfum, pakai deodoran minimal. Kalau nggak pakai parfum pun pakai deodoran supaya kita nggak bau badan. Ini menurut aku penting banget sih, karena jangan dulu berpikir kalau kita pakai parfum itu buat menarik lawan jenis. Enggak, karena fungsi parfum tuh nggak gitu doang. Fungsi parfum tuh ya supaya kita nggak bau badan, supaya kita wangi, supaya orang yang deket sama kita tuh nggak terganggu karena bau badan kita. Nah, itu dari fisik dan penampilan yang emang kelihatan dari luar. Nah, selanjutnya yang perlu kita glow upin itu juga dari dalam. Yang pertama itu dari otak dan pikiran kita. Glow up secara otak dan pikiran itu bukan berarti kita harus pinter secara akademik, enggak kok, enggak yang kayak gitu. Kalau tadinya kita emang nggak pinter akademik, ya nggak harus dipaksain juga, karena aku percaya kok setiap orang itu pinter di bidangnya masing-masing. Ada yang pinter secara akademik, ada juga yang pinter secara non-akademik. Nah, yang aku maksud glow up otak dan pikiran itu, yang pertama, improve skill yang kamu minati. Kadang skill itu bukan hal yang emang dikuasai dari kita kecil, karena seiring bertambahnya usia, semakin dewasa, hal yang pengen kita pelajari, hal yang pengen kita tahu itu makin banyak juga. Kayak misalnya tiba-tiba pengen belajar tentang digital marketing, atau misalnya tiba-tiba pengen belajar public speaking, atau di satu keadaan misalnya pengen belajar bahasa asing, bahasa baru, atau apapun yang menjadi minat kamu, improve itu. Sekarang tuh udah banyak kok kursus-kursus gratis yang bisa diakses di internet buat mengembangkan skill kamu. Zaman sekarang udah bener-bener gampang banget. Jadi menurut aku gunakan itu, manfaatkan itu sebaik mungkin untuk mengimprove skill kamu. Cara yang kedua itu banyak-banyak baca buku soal improvement. Banyak banget buku yang bisa kamu baca atau yang bisa kamu dapetin untuk mengupgrade diri kamu supaya lebih open minded, supaya lebih banyak menambah wawasan. Kalau
bisa minimal 1 bulan itu kamu habisin 1 buku. Aku sebenarnya orang yang kurang suka baca, tapi kalau udah sekalinya baca, aku penasaran kelanjutannya apa nih buku ini, dan akhirnya bisa juga menghabiskan 1 buku itu, walaupun harus dalam 1 bulan 1 buku. Cara yang ketiga supaya otak dan pikiran itu glow up, itu banyakin dengerin podcast atau nonton video untuk personal growth atau untuk self development. Nah, buat kamu yang gak suka baca juga, cara ini tuh ampuh banget buat ngebuka pikiran kita supaya nggak berpikir sempit tentang segala hal, buat self improvement juga, dan juga buat meningkatkan value diri kita. Karena menurut aku dengan ngedengerin podcast kayak gini tuh bisa ngubah cara pandang kita yang mungkin tadinya kita memandang sesuatu itu dengan negatif terus, bisa jadi lebih positif lagi. Aku juga udah share beberapa rekomendasi channel untuk self improvement di Lemonade aku. Atau kalau kalian ada rekomendasi channel lain juga, boleh tulis di kolom komentar. Nah, itu glow up secara otak dan penampilan. Selanjutnya yang perlu di glow upin juga itu soul atau jiwa kita. Jadi nggak cuma fisik, nggak cuma otak, tapi jiwa kita juga perlu di glow upin, perlu diperhatiin. Gimana caranya? Nah, cara yang pertama, mendengarkan atau mengucapkan hal positif setiap hari, atau meditasi, atau mungkin kalau sekarang disebutnya tuh afirmasi. Ya, ini bener-bener ngaruh banget afirmasi. Mungkin emang kedengarannya sederhana ya, cuma ngedengerin hal-hal positif doang atau mengucapkan hal-hal positif doang setiap hari. Tapi setelah aku membiasakan hal ini, dampaknya ke kehidupan aku tuh bener-bener hebat banget. Hal-hal yang aku dapetin setiap harinya tuh jadi hal-hal yang positif terus. Kalaupun aku di satu hari misalnya dapet sesuatu yang negatif, aku masih bisa ngelihat hal positif di balik hal negatif itu. Karena aku ngerasa sejak membiasakan afirmasi ini, otak aku udah terbiasa dengan hal-hal yang positif. Jadinya walaupun aku menghadapi hal negatif sekalipun, masih bisa aku lihat hal positif di balik hal negatif itu. Ini juga bisa banget kamu lakuin kalau kamu nggak tahu caranya afirmasi. Di YouTube tuh udah banyak banget konten-konten afirmasi yang bisa kamu dengerin. Nah, kalau aku sendiri biasanya ngedengerin afirmasi itu sebelum tidur malam hari sama bangun tidur di pagi hari. Afirmasi tuh banyak banget kok. Untuk self love ada, untuk menarik keberlimpahan ada, dan itu tuh semuanya work menurutku kalau emang kalian konsisten ngebiasainnya. Jadi mulai deh coba afirmasi setiap hari, dengerin sesuatu yang positif atau ucapin sesuatu yang positif, atau mungkin sekedar kamu berdiri depan kaca, kamu diem depan kaca, kamu lihat diri kamu di depan kaca, terus kamu katakan hal positif pada diri kamu. Itu juga akan merubah kehidupan kamu. Misalnya setiap pagi bangun tidur sebelum kamu beraktivitas, kamu di depan kaca, kamu bilang, aku cantik, aku beruntung, aku selalu mendapatkan keberuntungan setiap harinya, aku bisa mendapatkan hal apapun yang aku pengen, semesta itu mendukung aku mendapatkan keberlimpahan setiap harinya. Pokoknya seperti itu, ucapin sesederhana itu. Ucapin ini setiap hari selama 2 minggu deh, kamu akan ngerasain hal yang dahsyat yang terjadi di diri kamu. Nah, cara yang kedua agar jiwa kita glow up itu mulai berinteraksi dengan orang-orang yang positif. Menurutku lingkungan itu berpengaruh banget buat kesehatan jiwa kita. Karena kalau misalnya kita berada di lingkungan yang toksik misalnya, pasti itu tuh kayak bikin diri kita tuh tertekan, kita punya tekanan batin gitu kan. Atau kalau misalnya lingkungan kerja kita tuh lingkungan kerja yang toksik, pastinya bikin kita kerja nggak semangat, dan di kerjaan itu juga kita jadi nggak betah. Nah, makanya coba pilih-pilih lingkungan yang memang positif. Kita udah dewasa dan pasti kita tahu mana lingkungan yang positif, mana lingkungan yang negatif. Lingkungan yang positif itu yang bisa membuat kamu tumbuh menjadi lebih baik. Terus gimana kalau udah terlanjur kita ada di lingkungan yang toksik dan susah buat ninggalinnya? Misalnya kita udah ada di lingkungan pekerjaan yang toksik dan gak bisa langsung ninggalin gitu aja, karena itu satu-satunya pekerjaan yang kita punya misalnya gitu. Satu-satunya jalan yang bisa kamu lakuin itu abaikan orang-orang yang mengganggu kamu, abaikan orang-orang yang mengganggu kesehatan jiwa kamu, atau mungkin kalau bisa tinggalkan, gak perlu dihiraukan lagi. Kamu mulai fokus sama diri kamu, mulai fokus sama kesehatan jiwa kamu, dan fokus untuk membuat diri kamu lebih positif. Terus cara yang ketiga untuk glow up jiwa itu biasakan journaling setiap hari. Journaling itu bisa nulis kegiatan yang bakal kamu lakuin di esok hari, atau mungkin bisa juga menulis jurnal syukur. Jadi jurnal syukur itu kayak sebelum tidur kita kilas balik hari ini, apa aja yang bikin kita bersyukur, sekecil apapun kamu tulis itu. Karena ketika kita bersyukur, yang aku rasakan ya, ketika aku mulai membiasakan jurnal syukur, aku mensyukuri apapun yang terjadi di hidup aku, baik itu hal besar maupun hal kecil sekalipun, aku ngerasa jadi hal-hal baik pun selalu kita dapatkan setiap hari. Emang sih agak sulit di awal-awal buat ngelakuin journaling ini, tapi pelan-pelan kalau udah terbiasa kamu pasti bisa journaling setiap hari. Nggak akan ngerasa berat lagi buat journaling. Nah, selanjutnya glow up secara spirit atau faith, keyakinan atau ibadah. Ya,
kita sebut aja glow up secara ibadah. Cara yang pertama, ini yang penting, rajin-rajinlah ibadah apapun agama kamu. Aku yakin yang nonton video ini nggak cuma dari orang-orang muslim kayak aku, pasti ada juga dari agama lain. Jadi apapun agama kamu, beribadahlah. Jangan pernah lupain ibadah. Dekatkan diri kita kepada Tuhan, karena kalau kita udah dekat dengan Tuhan, kita udah melibatkan Tuhan dalam segala hal di kehidupan kita, dalam setiap keputusan kita, yakin apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, jalan apapun yang sedang kita tempuh, semuanya akan dipermudah karena Tuhan bersama kita. Makanya jangan pernah lupain ibadah. Kalau kita ngelupain ibadah, sama aja kita ngelupain Tuhan. Yang kedua, khusus untuk muslim, sholat tepat waktu. Kalau kamu muslim dan kamu masih bolong-bolong sholat fardu atau sholat wajib, ubah. Kalau kamu udah nggak bolong-bolong sholat fardu, tapi kamu masih mengakhir-akhirkan waktu sholat, ubah. Kalau kamu udah bisa sholat awal waktu, udah nggak bolong-bolong sholat fardunya, ditambah dengan sholat sunnah. Pasti pernah dengar kan kalimat ini, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Dan itu emang benar. Ketika aku mulai perbaiki sholat aku, mulai dari bacaan, dari waktu sholat, itu tuh segalanya tuh Allah permudah. Apapun yang aku pengen bisa aku dapetin. Kasarnya gini deh, keinginan kamu banyak, pengen segala urusan kamu itu dilancarkan, tapi buat mendekatkan diri kepada yang maha mengurus segala sesuatu aja kamu gak mau. Kamu ogah-ogahan, apa kamu gak malu? Aku tahu Allah maha baik, tapi setidaknya kita sebagai seorang hamba juga harus sadar diri. Maaf kalau emang kedengarannya ini agak kasar, tapi emang ada beberapa orang yang perlu disadarin dengan cara kasar untuk supaya dia sadar pentingnya ibadah. Nah, yang terakhir, untuk glow up secara ibadah itu biasakan syukur, ikhlas, dan memberi setiap hari. Seperti yang aku bilang sebelumnya di journaling. Nah, syukur itu juga penting banget. Coba biasakan bersyukur sekecil apapun. Misalnya kita habis makan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih aku masih bisa diberikan makanan enak hari ini. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya tugas aku selesai dengan baik, dengan tepat waktu. Dalam hal apapun, biasakan bersyukur. Percaya deh, kalau kita udah biasain syukur, itu tuh benar-benar hal-hal baik tuh datang terus ke kehidupan kita. Terus juga biasakan ikhlas dalam menerima segala hal yang udah terjadi di diri kita. Ikhlas ngejalanin ibadah yang harus kita lakukan, ikhlas dalam menahan hal apa yang harus kita tahan. Intinya ikhlas dalam hal apapun, belajar menerima. Karena kalau kita udah membiasakan ikhlas, gak ada lagi tuh tantrum-tantrum kalau menghadapi suatu masalah. Kalau kita belajar ikhlas, misalnya kita dihadapkan dengan satu masalah nih, oke, kita terima dulu, ikhlas dulu apa yang terjadi. Baru setelah itu kita baru bisa berpikir positif apa yang harus kita lakukan. Ikhlas juga bikin hati kita tuh lebih tenang. Terus memberi setiap hari. Memberi di sini tuh luas, mau itu memberi bantuan secara materi, secara tenaga, atau apapun. Atau bisa juga bersedekah. Harta yang kita punya nggak akan habis buat dipakai bersedekah, malah akan Allah tambah. Itu janji Allah, nggak mungkin Allah ingkar. Jangan pernah takut miskin untuk memberi. Jadi ayo kita usahakan buat jadi pemberi yang baik, jadi pemberi yang bijak, dan jadi penerima yang dapat diandalkan juga. Oke, mungkin segitu dulu video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Aku harap video ini bisa mengubah kehidupan kita jadi lebih baik. Kita sama-sama belajar. Thanks for watching. See you in another video.